Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kok kita langsung mendaki? Tanyaku tak kalah mengetahui kalau kami berhenti tepat di balai registrasi. Iya, ayo turun, ujar Oze menepuk pundakku. Rupanya Gunung Tujuh tidak seperti apa yang ada di dalam kepalaku. Gunung ini sudah dikelola menjadi Taman Nasional Kelinci Sebelat yang terkenal dengan gugusan bukit barisan. Dari pos jaga, Gunung Kerinci menatap gagah, seolah menantang kami untuk mendaki puncaknya. Susah payah aku menampik rayuannya, sungguh menggoda untuk didaki. Bereskan dulu batukmu, aku pasti akan menggapai puncakmu, ucapku pada diri sendiri. Setelah melakukan registrasi, mendaftar simaksi, dan identifikasi kondisi badan dalam keadaan prima, selanjutnya menyerahkan akomodasi, kami menggapak ulang karir, menata rapi logistik di dalamnya, menitipkan barang-barang yang tak perlu dibawa. Setelahnya barulah kami mulai pendakian. Jalan menuju Danau Gunung Tujuh sudah bisa dilalui kendaraan jenis roda 2 maupun roda 4. Kondisi jalannya juga sudah sangat baik. Dan di sepanjang jalan terhampar pemandangan alam yang sangat indah dengan udara yang sejuk. Hari sudah semakin siang, matahari mulai meninggi. Kami harus segera mendaki jika tidak ingin sampai di Danau Tujuh kemalaman. Setelah memulai perjalanan menuju Gerbang Rimba dan belum juga sampai, terik berubah mendung. Di angkasa, kabut hujan mulai bertebaran. Sepertinya akan ada peralihan dari cerah ke hujan. Jalanan yang tadinya berlandaskan beton, kini berubah menjadi tanah merah bebatuan. Dari Gerbang Rimba, kami mulai disajikan jalanan menanjak. Bahkan tidak ada landai sama sekali. Dan ternyata benar. Saat kami mulai memasuki gerbang pendakian, gerimis pun datang. Kami memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah warung kecil di Gerbang Rimba. Berhubung hujan tak mau berkompromi, kami akhirnya memutuskan untuk lanjut saja. Trek Gunung Tujuh yang curam ditambah lagi hujan yang datang dan pergi sesuka hati membuat kami cepat lelah. Apalagi tidak seperti para pendaki Gunung Tujuh lainnya yang membawa daypack atau tas kecil, kami membawa tas keril berisi banyak barang-barang berat. Musabab tak seperti wisatawan lainnya yang datang hanya sebentar. Rencananya kami hendak menginap dan sedikit berleha-leha sembari menunggu Gunung Kerinci membaik. Beberapa jam berlalu. Kami terus saja mendaki di tengah hujan yang mulai menderas. Hingga pada akhirnya tibalah kami di puncak Gunung Tujuh. Namun ini bukan akhir perjalanan. Setelah mencapai puncak, kami harus turun dengan trek yang lebih curam. Sialnya hujan semakin deras. Tidak hati-hati melangkah, jatuh akibatnya. Hampir maghrib, dari gelapnya hutan yang kami lalui, terbersit secercah cahaya di depan sana. Danau Gunung Tujuh mulai terlihat dari kejauhan. Walau masih hujan, kecantikan sang danau tak dapat disembunyikan. Indahnya alam semesta ini. Danau Gunung Tujuh memang cantik. Tidak berlebihan jika kami menyebutnya Randu Kembolonya Pulau Sumatera. Akhirnya terwujud juga niatku yang ingin bertamu ke rumahmu, kataku dalam hati. Aku berteriak ke langit dengan tangan yang terbentang, walau tas keril masih melekat di tubuh. Aku mengucapkan syukur pada Tuhan karena telah diberikan kesempatan menjadi bagian dari danau tertinggi di Asia Tenggara ini. Tetesan air hujan yang jatuh ke wajah seolah menyeka air mata haru di pipi ini. Setelah berselebrasi penuh syukur, kami melanjutkan kembali perjalanan menuju api unggun nun jauh di sana. Untuk menggapainya,
Kami harus meniti trek di tepi danau dengan menyeberangi jembatan melengkung. Bebatuan besar di pinggir danau seolah menjadi tuan rumah yang ingin menyambut kedatangan tamunya. Saat sampai, kami disapa dengan ramah oleh beberapa orang. Ternyata sedang ada pembangunan toilet. Berhubung hujan belum juga berhenti, membangun tenda menjadi masalah tersendiri. Kami inisiatif untuk bermalam di dalam toilet yang belum jadi itu. Para tukang bangunan tidak mempermasalahkan itu. Yang penting kami harus bangun pagi sebelum mereka memulai pekerjaan. Ya sudah, jadinya kami menginap di toilet, tak mengapa. Di dalam toilet yang belum jadi itu, Ozi berseloroh. Kelak toilet ini jadi, ada bagian dari kami yang menjadi sejarahnya. Hujan sudah berhenti. Malam ini cuaca cerah ceria. Bintang gemerlipan di langit-langit angkasa menjadi kiasan indah dan sekaligus teman kami melewati malam. Dentingan gitar Yuda terdengar sayup-sayup olehku dan Ozi, juga Diego yang masih berada di dalam pondok toilet yang belum jadi itu. Diiringi suara nyanyian Bang Rian yang syahdu. Aku, Ozi, dan Diego akhirnya bergabung dengan mereka, sembari membawa secangkir kopi dalam ukuran jumbo. Cukuplah untuk kami berlima. Sebuah batu besar di pinggir danau menjadi tempat kami duduk, selayaknya panggung para musisi. Tanpa menunggu lama, aku segera mengeluarkan bakat yang selama ini terpendam, selayaknya MC kondang. Pada hadirin, mari kita sambut biduan wanita kita, Diego Ting Ting. Diego pun bangkit dari singgasana, lalu berjalan melenggok, membenahi sedikit rambut, mengeritingkan bibir biar lebih seksi, dengan tangan mengondek. Oke, satu tembang untuk kita semua. Biar tidak pusing mikirin cicilan yang nunggak, biar tidak stres mikirin hutang yang belum bayar, akibat bulan habis gaji, ngopi dulu masih. Begitulah celotehan Diego sebelum mengeluarkan suara merdunya. Kami pun bersorak ria, diiringi tawa renyah, menyaksikan perangai Diego itu. Belum juga sempat mendengar suara Diego, tiba-tiba saja kami dikagetkan oleh suara, seperti seseorang terjun ke dalam danau. Hening seketika. Kami mencoba memeriksa di dalam danau dengan cahaya flashlight ponsel masing-masing. Tapi anehnya, kami tak menemukan apapun. Hanya ada ombak-ombak kecil menghempas bebatuan di pinggir danau. Apa itu? Seketika secara serentak kami menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Bang Rian. Kami menyaksikan sesosok makhluk kecil setinggi 50 cm yang bentuknya kombinasi manusia dan orang hutan. Makhluk itu tidak berekor, tapi telapak kakinya menghadap ke belakang. Sayangnya kami melihat makhluk itu hanya sekilas. Ia kemudian menghilang secepat kilat. Uhang panda, pikirku. Aku memang mengetahui ciri fisiknya dari cerita Pak Cek tadi pagi sebelum kami memuncak ke Gunung Tujuh ini. Makhluk apa itu? Bang Rian juga melihatnya, tanyaku. Saya juga melihatnya, ujar Diego. Sebaiknya kita segera masuk tenda saja, sambung Ozi yang juga melihatnya. Ternyata semua dari kami melihat perwujudan makhluk yang menampakkan dirinya dengan sekilas itu. Uhang, jangan sebut nama itu di sekitar sini, berbahaya, ujar Yuda memotong pembicaraanku. Tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk, kami akhirnya memutuskan untuk segera masuk tenda dan beristirahat. Malam itu semua pertanyaan tentang sosok makhluk yang baru saja kami lihat menjadi sesuatu yang bergejolak di dalam dada masing-masing. Suasana yang tadinya bahagia penuh kegembiraan seketika berubah mencekam dan menegangkan. Sengeri itukah uang pandak? Untuk menyebut namanya saja tidak diperbolehkan di area yang diduga menjadi pemukimannya. Kenapa namanya saja tidak boleh disebut? Tanyaku penasaran kepada Yuda. Sebaiknya kita segera beristirahat. Simpan saja pertanyaan itu. Yuda melarangku menanyakan kembali tentang makhluk itu, walau kami telah berada di sekitar tenda. Apa alasannya?
Kenapa tidak boleh? Aneh. Uang panda sungguh makhluk misterius yang penuh misteri. Tapi ya sudahlah. Tujuan kami ke sini untuk berpetualang, bukan ingin menguak misteri. Lagi pula, itu bukan bidang kami. Kami hanyalah segerombolan anak manusia pencinta alam yang gemar menikmati keindahan dari atas ketinggian. Kami lalu masuk ke dalam tenda masing-masing. Jikalau tadi tidak diganggu oleh sosok aneh itu, mungkin malam ini akan menjadi malam yang panjang untuk kami. Tapi ya sudahlah, daripada mendapatkan malapetaka, mending kami tidur saja. Suasana pegunungan selalu berhasil membuatku terlelap lebih awal dan terjaga lebih akhir. Lagi-lagi bangun pagi hanyalah sebuah wacana saja, tidak pernah terrealisasi. Tak kala pagi datang, aku baru mengerti kenapa kami jauh-jauh dari Palembang ke sini. Matahari yang mulai terbit dari bukit, sementara kabut menari-nari di atas danau. Indah sekali. Kelelahan sangat mendaki kemarin dan sosok makhluk menyeramkan semalam rasanya tak sebanding dengan keindahan yang kami dapatkan pagi ini. Rasanya tidak berlebihan jika danau Gunung Tujuh kami sejajarkan dengan Ranu Kumbolo. Selagi asik menyaksikan keindahan danau, 3 orang pendaki lain menyapa kami. Persahabatan pun timbul bersama dengan obrolan di sela sarapan pagi. Mereka mengajak kami mandi agar dapat merasakan jernihnya air danau. Namun, mendung seolah tak mau berkompromi. Awan hitam berarak seolah ingin mengatakan bahwa sebentar lagi akan hujan. Apa mau dikata? Memang salah kami yang bertamu di penghujung Desember. Tapi bukan tanpa alasan. Sudah direncanakan, kami ingin menghabiskan malam tahun baru di puncak Gunung Kerinci. Seolah tidak ingin menghilangkan momen, kami memutuskan mandi dan berfotoria di atas batu besar yang telah diincar sedari kemarin. Tidak beberapa lama kemudian, kami mendapatkan kabar dari Pak Cek. Katanya pengurus Gunung Kerinci telah membuka lagi jalur pendakian. Itu berarti kami sudah bisa jika ingin segera mendaki ke puncak gunung tertinggi di Sumatera itu. Kami pun segera bersiap dan gegas pergi, melanjutkan kembali misi pendaki yang sempat tertunda sebelum hujan benar-benar turun. Selamat tinggal Danau Gunung Tujuh, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih telah mengizinkan kami bertamu. Walaupun saat datang dan pergi kami disambut dan diantar oleh hujan. Tapi setidaknya kami lega, tidak penasaran lagi. Tepat pukul 3 sore, kami benar-benar meninggalkan desa Polompek dan kembali ke kecamatan Kayu Aro. Kami pun kembali ke rumah Ozi dan bermalam di sana. Besok pagi barulah rencananya kami akan menggapai puncak Kerinci. Setelah rebahan sebentar, kami diajak salat maghrib berjemaah oleh Pak Cek. Kami yang notabene kaula muda yang salatnya sering bolong-bolong, dinasehati oleh Pak Cek. Beliau berkata, sesibuk apapun urusan di dunia, jangan pernah tinggalkan salat 5 waktu. Seberes makan dan dirasa masih punya banyak waktu, berangkatlah kami menuju kantor Balai Taman Nasional Kerinci Seblat. Sungai Penuh, Pos RS10 Kersituwo, untuk memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu. Salah satunya membeli tiket. Pembelian tiket pendakian saat ini baru bisa didapatkan dengan cara membeli secara langsung di tempat. Kata Bang Rian, suasana di base camp sudah banyak berbeda dari 4 tahun lalu. Kini lebih ketat dengan regulasi baru. Kami pun tidak keberatan dengan peraturan itu, asalkan untuk kepentingan alam dan para pendaki, bukan kepentingan birokrasi. Setelah dirasa semua sudah beres, kami pun kembali ke rumah untuk mengistirahatkan tubuh. Besok pagi-pagi kami tinggal berangkat saja, tidak harus mengisi simaksi lagi. Sekitar jam 8 pagi, berangkatlah kami menuju kaki Gunung Kerinci. Tentunya setelah berpamitan dan meminta restu dari kedua orang tua Ozi dan Duda. Kami berharap agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pendakian kali ini.
dan bisa pulang dalam keadaan selamat tanpa kurang sesuatu apapun. Amin. Setibanya di gerbang rimba, kami mengawalinya dengan doa agar diberikan kemudahan dan keselamatan dari Sang Pencinta alam semesta. Pendakian pun dimulai dari pos Kersituo R10 tepat pukul 9 pagi. Langkah kaki mengawali pendakian di atas ketinggian 1582 mdpl. Dimulai dengan Yuda paling depan sebagai navigator, kemudian diikuti Bang Rian, Diego, aku dan Ozi mengekor di bagian paling belakang. Jalur pendakian menuju pos 1 ini kami tidak mendapatkan rintangan yang berarti karena memang treknya masih terbilang landai. Gerimis merintih ketika kami memasuki vegetasi hutan lebat, walau cahaya matahari cukup terik. Jalanan terbilang lurus, tidak menyulitkan kaki. Konon harimau sering berkeliaran di sekitar sini. Kami selalu berusaha menjaga ritme agar tidak terlalu berjarak, karena jalan sendiri bukanlah pilihan. Setelah beberapa menit berlalu, tibalah kami di pos pertama. Terdapat pelang di atasnya yang bertuliskan bangku panjang. Di depan pos memang terdapat batu yang lumayan panjang, persis menyerupai bangku. Mungkin nama pos ini diambil dari batu itu. Gerimis yang tadinya merintih, kini berubah menjadi hujan panas. Kenapa dibilang hujan panas? Karena hujan turun di kala matahari sedang terik. Kami pun berniat berhenti di pos ini, sekalian mau memakai jas hujan. Yuda menasihati kami, katanya jangan terlalu lama beristirahat di sini. Jika hujan menderas, trek akan semakin sulit karena jalanan berlumpur. Alhasil kami hanya berhenti untuk sekedar minum saja. Setelahnya kami terus melanjutkan pendakian. Dari pos pertama menuju 2, trek mulai menanjak. Walau tidak terlalu, tapi tetap terasa. Kali ini ada perubahan formasi dalam pendakian kami. Kalau tadi Yuda sebagai navigator, sekarang Ozi. Mereka bertukar posisi. Sejurus kemudian, kantong kemik terasa penuh. Aku bilang ke Yuda untuk berganti posisi karena merasa ingin buang air kecil. Kami pun bertukar posisi. Aku melambatkan perjalanan untuk membuat jarak. Musabab malu jika dilihat orang. Aku memutuskan keluar dari jalur lalu sedikit berjalan mengarah ke sebuah batang pohon di sebelah kiri, kemudian mengabulkan hasrat itu. Namun saat sedang melaksanakan hajat itu, indera penglihatanku seolah melihat anak kecil tengah duduk berjuntai di sebuah dahan pohon. Seluruh tubuhnya berbulu berwarna hitam seperti orang hutan. Aku pun mencoba mengamatinya. Barangkali itu memang benar orang hutan. Sejurus kemudian, aku sadar bahwa itu bukanlah orang hutan. Masih teringat jelas di pikiran apa yang dikatakan Pak Cek kemarin. Karena sosok itu tidak memiliki ekor. Astagfirullah, uang panda. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.